Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang pola dasar badan. Khususnya ini pola dasar badan wanita dengan sistem SII. Sebelum kita membuat pola dasar badan, terlebih dahulu kita harus mengetahui ukuran apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan pola dasar badan wanita. Yang pertama, lingkar badan, ya, di sini 88 cm. Itu nanti terserah kalian, lingkar badannya menyesuaikan. Nah, ini saya menggunakan lingkar badan 88 cm, lingkar pinggang 68 cm, panjang bahu 12 cm, lebar dada 32 cm, panjang dada atau panjang muka 32 cm, tinggi dada 25 cm. Itu diukur dari bahu tertinggi, ya, kemudian ke bawah. Terus lebar punggung 34 cm dan panjang punggung 37 cm. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pola dasar badan, ini terutama pola dasar badan sistem SII dengan skala 1:4 atau pola kecil, ya. Alat dan bahan yang pertama, alat tulis. Kita siapkan alat tulis, kemudian penggaris skala, penggaris pola, penggaris lurus, serta kertas HVS atau buku kostum. Sebelum membuat pola dasar badan wanita, silahkan kalian garis tepi terlebih dahulu. Garis tepi 1 cm pada HVS kalian atau buku kostum kalian. Kemudian dari tepi sebelah kiri kalian beri jarak 3 cm, dan dari garis tepi atas kalian beri jarak 5 cm. Itu untuk penulisan judul pada pola kalian. Nah, ini langkah-langkah membuat pola dasar badan wanita. Untuk keterangan nanti ada di sebelah kanan, ya, kemudian gambarnya ada di sebelah kiri. Oke, untuk yang pertama, A sampai B sama dengan C sampai D sama dengan lingkar badan ditambah 4 cm, kemudian dibagi 2. Dari A dibuat titik A, kemudian titik B, yes, lingkar badan ditambah 4 cm dibagi 2. Kemudian silakan kalian garis menggunakan garis putus-putus atau garis bantu terlebih dahulu. Kemudian A ke D sama dengan B ke C. A ke D turun bawah, ya. A ke D panjang punggung dan B ke C juga panjang punggung. Dan C ke D sama dengan A ke B. Jadi silakan kalian buat garis putus-putus berbentuk persegi. Nah, kemudian A ke E sama dengan D ke F, yaitu setengah dari A ke B dikurangi 1 cm. A ke E sama dengan D ke F. D ke F. Kemudian silakan dibuat garis putus-putus dari E ke F. Dilanjutkan E ke H sama dengan
A ke D1 sama dengan B ke C1. Itu lingkar badan dibagi 6. Kemudian ditambah 7 cm. Lingkar badan dibagi 6 ditambah 7 cm. E ke H turun, kemudian A ke D1 juga dari titik A turun ke bawah, dan dilanjutkan dari B ke C1. Kemudian silakan ditarik garis dari D1 ke C1. Kemudian A ke A1 sama dengan B ke B1, yaitu lingkar badan dibagi 20, kemudian ditambah 2,7 cm. Ya. A ke A1 dibuat titiknya dulu, kemudian B ke B1 juga dibuat titiknya terlebih dahulu. Dilanjutkan A ke A1. A1 ke A2 sama dengan sepertiga dari A ke A1. Jadi A ke A1 dibagi 3. Itu dibuat garis ke A2 ke atas. Dari A1 naik ke atas A2. Kemudian silahkan dibuat garis putus-putus. Silahkan kalian bentuk dari titik A2 kemudian sampai ke titik A. Itu adalah garis leher bagian belakang. Silahkan kalian bentuk. Boleh menggunakan penggaris atau langsung dibentuk. Dari B ke B2 sama dengan B ke B1 ditambah 1 cm. B ke B2 itu turun ya, dari B turun titik B2 sama dengan B ke B1 ditambah 1 cm. Jadi lebih panjang B ke B2. Dibuat titik terlebih dahulu, kemudian silahkan dibuat garis bantu. Dari B1 turun garis vertikal dan kemudian dari B2 dibuat garis horizontal ke kiri. Nah, dari titik B dibuat garis diagonal ya. Dari sudut B, titik B. Kemudian dari B1 ke B4 turun 0,5 cm. Ya. Dari B1 turun sedikit 0,5 cm. Ya. Terus kemudian dari garis diagonal dibagi 3, ditentukan titik untuk membuat titik bantu. Kemudian dibentuk garis leher bagian muka. Kita menggunakan garis putus-putus atau garis bantu dulu. Boleh menggunakan penggaris ataupun dibentuk secara manual, secara dibentuk sendiri. Oke, dari D1 kita lanjutkan ya. Dari D1 ke D2 sama dengan dari A ke M. Itu lingkar badan dibagi 6 ditambah 4 cm. D1 ke D2 ya. Di garis D1 C1 itu dibuat titik D2. D1 sampai D2 sama dengan A ke M. Lingkar badan dibagi 6 ditambah 4 cm. Dibuat titiknya terlebih dahulu.
Kemudian dari A ke M juga sama. Silahkan kalian buat garis putus-putus, garis bantu. Dari C1 ke C2 sama dengan B ke N. Lingkar badan dibagi 6 ditambah 3,5 cm. Ya, 3,5 cm. Nah, ini dibuat titik C2 terlebih dahulu. Kemudian dari B ke N dibuat titik lagi. Dilanjutkan untuk membuat garis putus-putus atau garis bantu. Oke. Kita lanjutkan. Dari A ke R sama dengan setengah dari A ke D1. Yaitu turun. A ke R sama dengan setengah dari A ke D1. Tengah-tengahnya antara A sampai D1. Kita buat titik dulu di situ. Ya. Kemudian dilanjutkan dari R ke R1 sama dengan setengah lebar punggung. Setengah lebar punggung. Jadi silahkan dari titik R ke kanan ya dibuat R1 lurus, tegak lurus dengan garis AD. Kemudian dibuat garis bantu, garis putus-putus. Dilanjutkan dari B2 ke P itu setengah dari B2 ke C1. Jadi di tengah-tengahnya B2 dan C1. Dibuat titik terlebih dahulu. Oke, setelah itu tarik garis ke kiri atau ukur dari garis P, dari titik P ke kiri tegak lurus. P ke P1 setengah lebar dada atau lebar muka. Silahkan dibuat garis putus-putus. Nah, sudah kita lanjutkan. Dari M ke M1 sama dengan A1 ke A2. Jadi A1 ke A2 tadi sepertiga dari A ke A1. Nah, ini M ke M1 sama dengan A1 sampai A2. Dari M turun jadi M1. Dibuat titik terlebih dahulu. Kemudian dari titik N ke N1 sama dengan M ke M1 dikali 2. Sudah dibuat titik. Kemudian lanjut dari A2 ke M1 sama dengan B4 ke N1, yaitu lebar bahu. Silahkan kalian buat garis putus-putus terlebih dahulu dari A2 ke M1 dan B4 ke N1. Dibuat garis putus-putus terlebih dahulu. Itu nanti lebar bahu. Kemudian dari D1 ke T sama dengan setengah dari D1 ke D2. Nah, D1 ke D2 di tengah-tengahnya itu ada titik T. Kemudian silakan ditarik garis lurus ke bawah, garis putus-putus untuk garis bantu pembuatan kupnat belakang. Ya. Dari garis
lurus tadi garis T, untuk kupnatnya 3 cm, itu dari garis 1,5 ke kiri dan 1,5 ke kanan. Silahkan dibuat garis putus-putus. Ini untuk kupnat. Kupnat pola dasar badan wanita bagian belakang. Kemudian dilanjutkan dari D ke F1. D ke F1 itu lingkar pinggang dibagi 4 atau seperempat lingkar pinggang ditambah kupnat 3 cm tadi, terus dikurangi 1 cm. Karena pola dasar badan bagian belakang dikurangi 1 cm. Untuk nanti yang bagian depan ditambah 1 cm. Ya, silakan dihitung seperempat lingkar pinggang ditambah 3 cm untuk kupnat, kemudian dikurangi 1 cm. Dibuat titik F1 pada garis D ke C. Dibuat titiknya terlebih dahulu. Kemudian silakan tarik garis dari H ke F1. Oke, dilanjutkan dari B2 ke K. B2 ke K sama dengan panjang dada atau panjang muka. Dihitung dari B2 ke K sama dengan panjang dada atau panjang muka. Titik K boleh melebihi dari titik C. Nah, silakan dibuat garis putus-putus ke titik K. Kemudian dari K ke K1 sama dengan seperempat lingkar pinggang ditambah 4 cm untuk kupnat ditambah 1 cm. Untuk pola bagian depan ditambah 1 cm. Kupnat bagian depan 4 cm. Dibuat garis horizontal ke kiri dari K ke K1. Sudah, dilanjutkan garis H ke K1. Untuk C1 ke L sama dengan setengah dari C1 ke C2. Jadi di tengah-tengahnya antara C1 ke C2 itu titik L. Untuk membuat kupnat bagian depan. Silahkan ditarik garis ke bawah. Tarik garis bantu ke bawah. Ya. Kemudian B4 sampai L1 itu tinggi dada. Jadi kita menghitung tinggi dadanya dari bahu tertinggi sampai ke tinggi dada. B4 ke L1 masih di garis L. Dibuat titik L1. Dihitung dari B4 ke L1 tinggi dada. Kemudian dari titik L1 turun 1,5 cm. Untuk kupnat bagian muka 4 cm. Jadi dari garis L 2 cm ke kanan dan 2 cm ke kiri. Untuk kupnat bagian muka. Nah, untuk kupnat sisi ya, Ki ke Ki1. Jadi
dari titik L, ya, dari titik L ke kiri atau garis horizontal ke kiri, dibuat garis putus-putus ke titik Q, kemudian dari garis L tadi 3 cm, dibuat titik terlebih dahulu, dan dibuat titik Q1. Nah, silakan dibuat garis putus-putus dari setelah 3 cm, dibuat garis putus-putus ke Q. Dari Q ke Q1 adalah selisih panjang sisi atau selisih dari K1. K1 itu kan turun. Ya. Sedangkan H ke F itu lebih pendek. Kalau H ke K1 lebih panjang. Nah, itu ada kupnat sisi, bisa dipotong atau dicubit atau dikurangi pada kupnat sisi. Itu Q ke Q1. Nah, untuk kerung lengan bagian belakang dari M1 ke R1 dibentuk sampai ke titik H. Boleh menggunakan penggaris atau dibuat sendiri. Kemudian bagian depan, kerung lengan bagian depan, dari N1 melewati P, kemudian sampai ke titik H. Jika panjang bahu atau lebar bahu dari B4 ke N1 lebih pendek dari garis N ke C2, itu diperbolehkan. Jadi dari N1 boleh masuk atau menyesuaikan panjang atau lebar bahu dari B4. Patokannya dari B4, panjangnya bahu atau lebar bahu, misal di sini di sebelum N1, titik N1 itu juga boleh disesuaikan. Begitupun bagian belakang. Dari A2 ke M1, misal lebar bahunya lebih pendek, itu boleh. Kita sesuaikan saja dengan lebar bahu. Oke, untuk pola ini sudah hampir jadi. Ya. Kita lanjutkan. Silakan diberi atau dibuat garis lengkung pada A2 ke A. Itu garis leher bagian belakang. Karena bagian belakang kita menggunakan warna biru, ballpoint biru atau pensil biru. Kemudian dari A ke D dibuat garis tanda lipatan, ya. Strap titik itu tanda lipatan. Kemudian dari D ke kanan garis lurus. Untuk kupnat sampai T dilanjutkan dari T ke bawah lagi, kemudian ke kanan ke F1, dari F1 naik sampai H, titik H, kemudian dari H melewati R1 dan M1 menjadi kerung lengan bagian belakang. Kemudian dari M1 ke A2 itu lebar bahu. Nah, ini pola badan belakang, pola dasar badan belakang. Nah, untuk bagian muka silahkan diberi warna merah. Dari B2 ke B4 silahkan ditebali menggunakan
pensil atau ballpoint warna merah. Kemudian ke bahu B4 ke N1, dilanjutkan ke P sampai H, kerong lengan bagian muka. Kemudian dari H ke K1, dari K1 ke kanan, naik sampai tinggi kupnat. Terus setelah kupnat 4 cm, melewati kupnat 4 cm, kemudian ke kanan ke titik K, dari titik K ke B2. Nah, B2 ke K ini tanda lipatan. Strip titik, strip titik. Kemudian pola ini sudah hampir selesai, tinggal melengkapi arah serat. Ya. Arah serat untuk pola dasar badan belakang. Kemudian diberi keterangan TB atau tengah belakang. Dan bagian muka juga dilengkapi arah serat dan diberi keterangan tengah muka. Tanda tengah muka dan tengah belakang harus berhimpitan dengan garis lipatan ini di garis B2 ke K tengah muka, dan untuk tengah belakang harus di garis A ke D karena itu tanda tengah muka dan tengah belakang. Nah, ini adalah hasil dari pola dasar badan tanpa garis bantu. Ya, belakang yang warna biru dan depan yang warna merah. Cukup sekian langkah-langkah pembuatan pola dasar badan wanita depan dan belakang. Semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.